Tuhan bersamamu. dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup mengelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa yang sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di sini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi bagaimanakah halnya dengan Anak Manusia? Bagaimana tertulis bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Kisah yang sangat gampang kita ingat, yakni transfigurasi. Yesus berubah rupa sehingga membuat para murid bahagia, gembira, lalu menginginkan mendirikan 3 kemah, satu untuk Elia, Musa, dan Yesus sendiri. Itulah kisah yang selalu kita mudah menangkap. Setiap kali kita mendengarkan bisa membayangkan seperti apa berubah rupa. Nah, saya akan meletakkan kisah itu dalam renungan yang kemarin saya berikan, atau bacaan yang kemarin saya berikan. Yang kemarin soal tentang jalan salib, siapapun yang mengikuti Yesus itu kan jalan salib yang harus ditempuh. Nah, hari ini para murid diperlihatkan Yesus yang mulia, yang transfigurasi itu. Apa artinya? Setelah menceritakan penderitaan yang pertama, lalu Yesus mewartakan dan memperlihatkan dirinya di hadapan para murid yang mulia. Anggap saja bahasa saya menggunakan bahasa sederhana, itu promosi. Promosi iklan. Iklan mengenai apa? Bukan iklan mengenai sabun, produk-produk tertentu, lalu ditawarkan, kalau mau minat silahkan ambil, dan kejelasannya kita juga tidak tahu. Tapi dengan cara sederhana kita sekurang-kurangnya saya menangkap maksud promosi. Ketika para murid sudah diberitahukan penderitaan yang pertama, lalu para murid diperlihatkan Yesus yang mulia, harapannya apa? Para murid memiliki kerinduan, para murid memiliki harapan bahwa Yesus yang menderita, yang beberapa hari lalu Yesus mengatakan, para murid juga berharap bahwa yang bangkit dari antara orang mati, yang Injil tadi juga disebut, Yesus yang sungguh-sungguh tidak meninggalkan mereka.
Yesus yang mulia, Yesus yang akan senantiasa menyertai mereka. Maka itulah yang saya maksud cara sederhana promosi. Kalau mau memang mengikuti aku, jalanilah jalan salib dan nanti akan bersama denganku, mulia bersamaku. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk sampai di situ kita menggunakan bacaan pertama Ibrani. Ibrani tadi kan mewartakan kepada kita seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu kan misteri kan, kadang-kala kita jalan tiba-tiba berhenti di tengah jalan gelap, tapi selang beberapa waktu terang kembali meskipun sentik-sentik ya, bahasa Indonesianya apa sentik-sentik, ya seperti api mau padam itu, tapi bangkit lagi. Nah, api yang mau padam ini karena diletakkan dalam dasar yang kokoh, percaya kepada yang tidak kelihatan. Karena itu harapan setiap orang. Nah, kita orang Kristiani, saya dan Anda semua, yang kita harapkan adalah supaya kita bisa memandang Yesus yang mulia, yang telah dipandang oleh para rasul, yang juga menjadi kerinduan kita agar kelak kita boleh memandang Yesus yang mulia itu. Syaratnya apa? Seperti kalau membaca produk syarat dan ketentuan berlaku itu kan, syaratnya seperti hari kemarin, jalanilah jalan salib. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita dengarkan Yesus, karena pesan tadi, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Artinya bagaimana kita menyediakan waktu-waktu kita, diri kita mendengarkan sabda Tuhan yang barangkali kita dengar melalui sesama kita, melalui orang-orang yang memberi nasihat kepada kita saat kita gelap, saat kita terbentur, saat kita kehilangan harapan. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.